Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, balik lagi dengan channel kita belajar bareng yuk. Oke, pada video kali ini kita akan membahas lanjutan tentang PP Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 mengenai penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kali ini kita akan membahas mulai dari pasal 21 hingga pasal 30. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai ya. Bagian kedua, penyusunan AMDAL dan uji kelayakan AMDAL. Pasal 21 ayat 1. Jika AMDAL disusun oleh penanggung jawab usaha dan atau kegiatan pada tahap perencanaan suatu usaha dan atau kegiatan. Ayat 2. Lokasi rencana usaha dan atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib sesuai dengan rencana tata ruang. Oke, jadi ini harus sesuai dulu ya dengan rencana tata ruang dulu nih, lokasi kegiatannya. Misalnya ada rencana pabrik kah, tambang atau apartemen kah. Nah, itu dia harus sesuai dengan rencana tata ruang wilayah di lokasi tersebut ya, RT RW-nya harus masuk dulu. Kemudian ini AMDAL itu harus disusun oleh penanggung jawab usaha dan atau kegiatan pada tahap perencanaan suatu usaha dan atau kegiatan. Ayat ketiga, kesesuaian lokasi rencana usaha dan atau kegiatan dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dibuktikan dengan konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau rekomendasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, ini harus ada ini ya, kesesuaian dengan rencana tata ruang. Lalu harus ada konfirmasinya nih, konfirmasi kesesuaiannya ya. Kemudian pada ayat 4, dalam hal lokasi rencana usaha dan atau kegiatan tidak sesuai dengan rencana tata ruang, sebagaimana dimaksud pada ayat 3 ini, dokumen AMDAL tidak dapat dinilai dan dikembalikan kepada penanggung jawab usaha dan atau kegiatan. Jadi percuma ya teman-teman ya, menyusun dokumen AMDAL dulu tapi ternyata tidak masuk ke rencana tata ruang pada lokasi kegiatan tersebut atau usaha tersebut ya. Jadi pertama-tama konfirmasi dulu untuk rencana tata ruangnya masuk atau enggak, kemudian baru membuat AMDAL. Karena di sini juga di step otomatis ya tidak dapat dinilai sudah, dan tidak dapat nilai ya nggak dapat persetujuan izin usaha atau kegiatan itu gitu teman-teman ya. Pasal 22 ayat 1. Dalam menyusun AMDAL, penanggung jawab usaha dan atau kegiatan menggunakan pendekatan studi A tunggal, B terpadu, dan C kawasan. Nah, ini dalam penyusunan AMDAL nih ya, pendekatannya 3 aspek ini, tunggal, terpadu, dan kawasan atau kawasan ya, bukan dan atau kawasan. Kemudian pendekatan studi tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A ini dilakukan apabila penanggung jawab usaha dan atau kegiatan merencanakan untuk melakukan satu jenis usaha dan atau kegiatan yang kewenangan pembinaan dan atau pengawasannya berada di bawah satu kementerian, lembaga pemerintahan non-kementerian, organisasi perangkat daerah atau organisasi perangkat daerah kabupaten kota. Ini organisasi perangkat daerah provinsi atau organisasi perangkat daerah kabupaten kota. Nah, jadi misalnya si pelaku usaha atau kegiatan tadi ya, penanggung jawabnya itu merencanakan untuk melakukan satu jenis usaha dan atau kegiatan. Nah, kewenangannya itu kewenangan pembinaan dan pengawasannya itu hanya pada satu kementerian atau satu lembaga, pada satu kementerian, satu non kementerian ya, atau satu organisasi perangkat daerah, OPD tingkat provinsi atau OPD tingkat kabupaten kota gitu. Ini pendekatan tunggal ya. Kemudian untuk ini pendekatan studi terpadu nih di ayat 3 dijelaskan itu apabila penanggung jawab usaha dan atau kegiatan merencanakan untuk melakukan lebih dari satu jenis usaha dan atau kegiatan yang perencanaan dan pengelolaannya saling terkait dalam satu kesatuan hamparan ekosistem
serta pembinaan dan atau pengawasannya berada di bawah lebih dari satu kementerian, lembaga pemerintahan non-kementerian, OPD provinsi atau OPD daerah kabupaten atau kota. Lebih dari satu ya. Nah, ini kegiatannya juga lebih dari ya. Lebih dari satu kegiatan atau usaha. Oke, itu tentang tunggal dan terpadu. Kemudian ini pendekatan studi kawasan. Dilakukan oleh pengelola kawasan selaku penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang merencanakan untuk melakukan lebih dari satu usaha dan atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pelaku usaha di dalam kawasan terletak dalam satu kesatuan zona rencana pengembangan kawasan yang telah mendapatkan penetapan kawasan dan pengelolaan kawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, jadi gitu ya. Jadi di mana dia penanggung jawab usaha dan kegiatan merencanakan lebih dari satu kegiatannya ya, usaha dan atau kegiatannya itu lebih dari satu. Nah, yang akan dilaksanakan oleh pelaku usaha di dalam kawasan ya kan, di dalam suatu kawasan ya, terletak dalam satu kesatuan zona rencana pengembangan kawasan yang telah mendapatkan penetapan kawasan dan pengelolaan kawasan sesuai dengan seperti itu. Jadi dia melakukan lebih dari satu kegiatan usaha dan atau kegiatan ya. Kemudian pada suatu kawasan di mana kawasan tersebut sudah direncanakan nih, zona rencana pengembangan kawasannya itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan ya. Misalnya kalau teman-teman tahu tuh mungkin seperti ini ya, kawasan pariwisata, kawasan KSPN ya, kawasan strategis pariwisata nasional, atau kayak KEK mungkin kawasan ekonomi khusus gitu ya teman-teman ya. Nah itu ditinjaunya berdasarkan pendekatan studi kawasan seperti teman-teman. Kemudian di ayat 5 pendekatan penyusunan AMDAL sebagaimana pada ayat 1 huruf A dan huruf B yang dilakukan oleh lebih dari satu penanggung jawab usaha dan atau kegiatan terhadap usaha dan atau kegiatan yang saling terintegrasi dapat disusun dalam satu AMDAL yang dapat digunakan untuk penerbitan lebih dari satu perizinan berusaha. Nah ini dia. Nah, bila bila pada poin A, pendekatan tunggal ya, ataupun terpadu tadi dilakukan oleh lebih dari satu penanggung jawab. Jadi penanggung jawab usaha dan atau kegiatannya ada lebih dari satu nih ya, ada 2 atau 3 atau 4 gitu ya. Kemudian usaha dan atau kegiatan terintegrasi ya teman-teman ya, sering terintegrasi ini. Dapat disusun dalam satu AMDAL yang dapat digunakan untuk penerbitan lebih dari satu perizinan berusaha. Nah, itu dia. Jadi kalau secara ininya sih ya, dari secara gamblangnya nih, dari ayat ini misalkan pendekatannya tunggal ataupun terpadu, lebih dari satu inilah usaha dan atau kegiatan penanggung jawabnya itu lebih, namun saling terintegrasi nih satu dan lainnya ini ya, penanggung jawab usaha dan atau kegiatan ini saling terintegrasi, maka apa di sini sebutnya disusun dalam satu AMDAL ya, dapat dilakukan dalam satu AMDAL nih, dan dapat digunakan untuk penerbitan lebih dari satu perizinan berusaha itu teman-teman. Jadi satu dokumen AMDAL itu karena memang dia terintegrasi ya, kemudian maka dia dapat satu AMDAL itu, dokumen AMDAL itu bisa digunakan untuk menerbitkan lebih dari satu perizinan berusaha yang sebelumnya sudah kita bahas tuh, bahwa AMDAL ini merupakan salah satu prasyarat dalam perizinan berusaha gitu teman-teman. Kemudian ini pasal 22 ini sudah cukup jelas ya di sini ya. Ini layar kiri ini, bagian ini adalah penjelasan, ini adalah ayat-ayat pasalnya ya teman-teman. Kita masuk ke pasal 23 ayat 1, penanggung jawab usaha dan atau kegiatan. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat 1, dalam penyusunan AMDAL dapat dilakukan sendiri dan atau menunjuk pihak lain dalam hal tidak mampu. Oke ya. Berarti kalau penanggung jawab itunya nggak mampu membuat sendiri ya sudah dia dapat menunjuk pihak lain, contohnya konsultan lingkungan gitu ya, yang tentunya harus sudah bersertifikasi itu ya untuk menyusun dokumen AMDAL itu ya. Ayat keduanya, penyusunan AMDAL wajib dilakukan oleh penyusun yang memiliki sertifikat kompetensi. Nah itu dia, dengan sertifikat kompetensi itu berarti orang itu sudah memiliki, dianggapnya ya sudah memiliki kapasitas ya, kapabilitas gitu ya, sertifikat kompetensi, karena kan dia harus mengikuti pelatihan, kemudian diuji dulu ya teman-teman ya, kalau bisa dibilang dia tenaga ahlinya lah ya. Yang ayat ketiga,
Oke, ayat ketiganya, hasil penyusunan AMDAL yang disusun pihak. Ayat ketiga, hasil penyusunan AMDAL yang disusun pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menjadi tanggung jawab penanggung jawab usaha dan atau kegiatan. Jadi tetap, misalkan pun dia meng-hire konsultan, tetap yang bertanggung jawab atas dokumen tersebut ya adalah inilah, tetap si penanggung jawab usaha dan atau kegiatan tetap ya. Nah, pasal 24 ayat 1, aparatur sipil negara yang bekerja pada instansi lingkungan hidup pusat, OPD atau organisasi perangkat daerah. Kalau saya bilang OPD ini maksudnya organisasi perangkat daerah ya teman-teman, biar cepat. OPD yang membidangi lingkungan hidup provinsi atau OPD daerah membidangi lingkungan hidup kabupaten kota dilarang menjadi penyusun AMDAL, dilarang untuk menjadi penyusun AMDAL ya teman-teman. Ayat 2, dalam hal instansi lingkungan hidup pusat, OPD membidangi lingkungan hidup provinsi atau OPD yang membidangi lingkungan hidup kabupaten atau kota bertindak sebagai penanggung jawab usaha dan kegiatan, aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat menjadi penyusun AMDAL. Jadi kalau misalnya si instansi ini menjadi penanggung jawab usaha dan kegiatan ya. Aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat menjadi penyusun AMDAL gitu. Dalam hal ini ya, kalau di sini disebutnya instansinya itu ya, mungkin di sini konteksnya adalah si instansi ini gitu. Misalnya dia ada usaha apa gitu ya, lingkungan hidupnya ini misalnya pengolahan limbah mungkin ya, IPAL gitu, tapi dari instansinya kemudian ASN yang bekerja di sini itu, instansi ini dapat menyusun AMDAL gitu ya teman-teman ya. Karena di sini tidak ada penjelasannya di pasal 24. Oke. Pasal 25. Penyusunan AMDAL dimulai dengan penyediaan data dan informasi sebagai berikut. A. Hasil penapisan kewajiban penilaian AMDAL sebagaimana dimaksud dalam pasal 20. B. Deskripsi rencana usaha dan atau kegiatan. C. Zona lingkungan hidup awal di dalam dan di sekitar lokasi rencana usaha dan atau kegiatan yang akan dilakukan. Dan D. Hasil pengumuman dan konsultasi publik. Nah, ini dia. Jadi penyusunan AMDAL itu harus dimulai dengan hal-hal 4 poin berikut ini teman-teman ya. Ini wajib nih. Penapisan kewenangan penilaian AMDAL nih. Yang dimaksud dalam pasal 20 wajib penapisan awal ya. Kemudian B, deskripsi rencana usaha dan atau kegiatan. Ini juga wajib nih, harus segamblang dan sejelas-jelasnya. Yang C, zona lingkungan hidup awal nih di dalam dan di sekitar lokasi rencana usaha dan atau kegiatan yang akan dilakukan. Ya itu, jadi harus dijelaskan tuh lingkungan hidup existingnya itu gimana ya kan. Kemudian yang terakhir hasil pengumuman dan konsultasi publik. Nah, ini juga harus ada juga nih, dilakukan hasil pengumuman dan konsultasi, harus ada konsultasi publik ya sebelum ini penyusunan AMDAL. Jadi biar tahu warga masyarakat nih bahwa di situ akan ada suatu usaha dan atau kegiatan gitu ya. Masuk ke pasal 26, AMDAL sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat 1 terdiri atas A. Formulir kerangka acuan, B. ANDAL, dan C. RKL RPL. Nah ini terdiri dari atas apa aja sih AMDAL? 3 poin ini, formulir kerangka acuan, ANDAL, dan RKL RPL. Oke. Lalu pasal 27 ayat 1, penyusunan AMDAL sebagaimana dimaksud pada pasal 21 ayat 1 dilakukan melalui tahapan A. Pelaksanaan perlibatan masyarakat terhadap rencana usaha dan atau kegiatan. Masyarakat, seperti saya bilang tadi, masyarakat harus tahu dulu nih kegiatannya apa. Karena apa? Ya secara logis aja lah, masyarakat sekitar lingkungan itu pasti yang pertama kali terdampak terhadap suatu usaha dan atau kegiatan itu. Contohnya pabrik ingin dibangun di suatu lokasi ya, pasti misalnya di lokasi A lah, misal pasti masyarakat di wilayah A itulah yang terdampak terlebih dahulu gitu ya teman-teman ya. Jadi wajib tahu nih warga masyarakat di lokasi itu. Kemudian
B. Pengisian pengajuan, pemeriksaan, dan penerbitan berita acara kesepakatan, formulir kerangka acuan. Nah, ini. Kemudian C. Penyusunan dan pengajuan ANDAL dan RKL RPL. Terakhir, D. Penilaian ANDAL dan RKL RPL. Jadi gitu ya. Jadi gitu teman-teman. Untuk tadi tahapan penyusunan AMDAL tuh ini 4 pokok. Jadi teman-teman ingat aja secara ini yang nggak perlu dihafal sih, tapi secara bernalar logika aja gitu ya. Dasar pikirnya aja gitu. Pertama pasti harus ada konsultasi publik dulu teman-teman. Jadi pelibatan masyarakat ada rencana usaha dan kegiatan. Jadi ada konsultasi publik terhadap masyarakat sekitar. Itulah. Pertama itu dulu tuh, ya kan. Kemudian yang kedua, dilanjut penyusunan apa tadi? Formulir kerangka acuan. Ya kan, pengisian, pengajuan, pemeriksaan dan penerbitan berita acara kesepakatan, formulir kerangka acuan. Jadi diisi ini formulir kerangka acuan, diajukan ke instansi pemerintah terkait, kemudian dilakukan pemeriksaan oleh instansi yang bergerak di bidang lingkungan hidup terhadap formulir kerangka acuan tadi yang diajukan. Kemudian setelah oke misalnya di bagian pemeriksaan, maka muncullah penerbitan berita acara kesepakatan dari formulir kerangka acuan. Ya, jadi misalnya di tahap 1 masyarakat oke fine gitu ya untuk ada usaha atau kegiatan. Kemudian masuk ke formulir kerangka acuan. Ketika dicek sudah oke, maka dilanjutkanlah dengan penyusunan dan pengajuan untuk ANDAL dan RKL RPL. Oke, setelah penyusunan ANDAL dan RKL RPL, lanjutkanlah dengan penilaian ANDAL dan RKL RPL tadi. Oke, kita lanjut ya di ayat keduanya. Pemeriksaan formulir kerangka acuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B dan penilaian ANDAL dan RKL RPL sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf D merupakan bagian uji kelayakan AMDAL. Nah, itu dia. Jadi itu adalah bagian uji kelayakan AMDAL. Karena memang penting untuk diperiksa dokumen ini ya. Selanjutnya pasal 28 ayat 1, penanggung jawab usaha dan atau kegiatan dalam menyusun AMDAL. Ini maksud dalam pasal 21 ayat 1 melibatkan masyarakat yang terkena dampak langsung. Ya kan, seperti saya ceritakan sebelumnya ya. Terus ada konsultasi publik agar masyarakat yang terkena dampak langsung dapat mengetahui. Ayat kedua, pelibatan masyarakat yang terkena dampak langsung sebagaimana pada ayat 1 dilakukan melalui A. Pengumuman rencana usaha dan atau kegiatan, dan B. Konsultasi publik. Oke, ya kan? Ini harus pelibatan masyarakat ini melalui apa sih? Ini. Jadi pengumuman rencana usaha dan atau kegiatan, lalu juga dari konsultasi publik yang ayat ketiganya. Masyarakat yang terkena dampak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berhak ya mengajukan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap rencana usaha dan atau kegiatan dalam jangka waktu 10 hari kerja sejak pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf A. Jadi ini haknya masyarakat nih. Masyarakat yang terkena dampak langsung ya. Itu berhak nih mengajukan saran, pendapat, dan tanggapan yang lamanya 10 hari kerja sejak pengumuman. Pengumuman apa? Pengumuman ini, pengumuman yang ayat kedua, pengumuman rencana usaha atau kegiatan dan konsultasi publik. Ayat keempat, saran, pendapat, dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 disampaikan secara tertulis kepada penanggung jawab usaha dan atau kegiatan. Disampaikan secara tertulis gitu. Ya agar agar ada hitam di atas putihnya gitu lah ya teman-teman. Kemudian ayat kelimanya, masyarakat yang terkena dampak langsung memberikan saran, pendapat, dan tanggapan
terhadap rencana usaha dan atau kegiatan pada konsultasi publik. Sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf B. Lanjut ke ayat 6, saran, pendapat, dan tanggapan terhadap rencana usaha dan atau kegiatan pada konsultasi publik. Sebagaimana dimaksud pada ayat 5 dicatat dalam berita acara konsultasi publik. Jadi semuanya harus dicatat ya dalam berita acara BA konsultasi publiknya gitu ya teman-teman. Balik lagi agar ada hitam di atas putih, agar jelas gitu ya. Dan di BA itu pasti ada tanda tangan baik dari pihak masyarakat, pihak penanggung jawab usaha dan atau kegiatan. Kemudian ayat ketujuhnya, pelibatan masyarakat yang terkena dampak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan sebelum penyusunan formulir kerangka acuan. Ya, kalau dalam selanjutnya pasal 29 ayat 1, masyarakat yang terkena dampak langsung yang dilibatkan dalam penyusunan AMDAL sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 1 merupakan masyarakat yang berada di dalam batas wilayah studi AMDAL yang akan terkena dampak secara langsung baik positif dan atau negatif dari adanya rencana usaha dan atau kegiatan. Nah, ini dia. Apa sih yang dimaksud dengan masyarakat yang berdampak langsung tuh? Ini definisinya nih. Dan maksudnya yang dilibatkan itu dalam penyusunan AMDAL itu yang mana? Adalah masyarakat yang berada di dalam batas wilayah studi AMDAL ya, yang akan terkena dampak baik secara langsung baik yang positifnya ataupun yang negatifnya gitu. Kemudian ayat keduanya, pemerhati lingkungan hidup, peneliti atau lembaga swadaya masyarakat pendamping yang telah membina dan atau mendampingi masyarakat terkena dampak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilibatkan sebagai bagian dari masyarakat yang terkena dampak langsung. Nah, ini dapat dilibatkan juga nih tenaga ahli lingkungan gitu ya, peneliti, lembaga swadaya masyarakat, itu dapat mendampingi masyarakat gitu ya. Secara langsung itu untuk membantu masyarakat untuk membantu masyarakat gitu ya. Untuk membantu masyarakat untuk mungkin memberikan masukan, saran dan tanggapan juga kepada masyarakat terkait dengan kegiatan dan atau usaha yang akan dilakukan di lingkungannya. Pasal 29 ayat 1 penjelasannya, yang dimaksud dampak secara langsung baik positif dan atau negatif adalah dampak terhadap masyarakat yang terkena dampak langsung yang memiliki efek positif seperti adanya kesempatan kerja atau kesempatan berusaha atau memiliki efek negatif seperti konflik sosial atau gangguan kesehatan. Kemudian penjelasan ayat keduanya, yang dimaksud dengan pemerhati lingkungan hidup, peneliti atau lembaga swadaya masyarakat pendamping adalah orang perorangan atau lembaga yang memiliki perhatian terhadap lingkungan hidup di wilayah studi rencana usaha dan atau kegiatan, memiliki perhatian terhadap masyarakat yang berada di wilayah studi rencana usaha dan atau kegiatan, atau ikut serta membina masyarakat atau membina masyarakat di wilayah studi rencana usaha dan atau kegiatan. Selanjutnya pasal 30 ayat 1, dalam melakukan pengumuman rencana usaha dan atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 2 huruf A, penanggung jawab usaha dan atau kegiatan wajib menyampaikan informasi secara ringkas, benar dan tepat ya. Ini wajib nih, secara ringkas, benar dan tepat. Apa aja yang disampaikan mengenai A, nama, alamat penanggung jawab usaha dan atau kegiatan. Ini harus jelas. Kemudian jenis rencana usaha kegiatan, lalu skala atau besaran dari rencana usaha dan atau kegiatan, lokasi rencana usaha dan atau kegiatan, di mana gitu di lokasi itu yang akan dibangun usaha atau kegiatannya ya. Kemudian yang E, dampak potensial terhadap lingkungan yang akan timbul dan konsep umum pengendalian dampak lingkungan hidup. Nah, dampak potensial, jadi dampak positifnya ya dari usaha dan atau kegiatan tersebut, dan dampak terhadap lingkungannya itu apa. Selanjutnya tanggal pengumuman mulai dipasang dan batas waktu penyampaian saran, pendapat, dan tanggapan masyarakat. Lalu nama dan alamat penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang menerima saran, pendapat, dan tanggapan dari masyarakat. Selanjutnya ayat kedua,
Informasi dalam pengumuman rencana usaha dan atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disampaikan dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, jelas, dan mudah dimengerti oleh seluruh lapisan masyarakat. Wajib menggunakan bahasa Indonesia ya. Di sini yang mudah dimengerti oleh masyarakat itu. Kemudian ayat ketiga, selain menggunakan bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat 2, informasi dalam pengumuman rencana usaha dan atau kegiatan dapat disampaikan dengan menggunakan bahasa daerah atau lokal yang sesuai dengan lokasi di mana pengumuman tersebut akan dilakukan. Ya, ini terkait juga dengan mungkin pada kawasan-kawasan yang tertinggal, ya, pada kawasan-kawasan yang pedalaman gitu ya teman-teman, yang masih masyarakat adat yang masih menggunakan bahasa lokal adat sekitar dan belum terlalu banyak masih yang menggunakan bahasa Indonesia, maka informasi tersebut dapat menggunakan bahasa daerah setempat, bahasa lokal. Kemudian ayat keempatnya, pengumuman rencana usaha dan atau kegiatan yang memuat informasi sebagaimana pada ayat 1 disampaikan melalui A, media massa, dan atau B, pengumuman pada lokasi usaha dan atau kegiatan. Pengumumannya disampaikan pada ini media massa atau di pengumuman pada lokasi usaha dan atau kegiatan tersebut akan dibangun ya. Kemudian ayat kelima, selain media yang wajib digunakan untuk melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 4, penanggung jawab usaha dan kegiatan dapat menggunakan media lain untuk melakukan pengumuman berupa A. Media cetak seperti brosur, pamflet, atau spanduk. B. Media elektronik melalui televisi, laman jejaring sosial, pesan elektronik, dan atau radio. C. Papan pengumuman di instansi lingkungan hidup dan instansi yang membidangi usaha dan atau kegiatan di tingkat pusat, daerah provinsi, dan atau daerah kabupaten atau kota. Dan D. Media lain yang dapat digunakan. Nah, itu dia teman-teman semua, media-media yang dapat digunakan dalam pengumuman atau informasi kepada masyarakat yang dapat dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan atau kegiatan. Baik teman-teman semua, itu dia pembahasan kita pada part ketiga ini mengenai PP nomor 22 tahun 2021. Semoga video ini bisa bermanfaat, semoga sukses dan sehat selalu untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan, dan apa yang kita harapkan dapat segera terkabul, tercapai, dan dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.